Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahri Basriani, NIM 2303010019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi sastra. Psikologi sastra adalah cabang ilmu sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Psikologi sastra membantu dalam memahami dan menganalisis karya sastra dengan mempertimbangkan relevansi dan peranan studi psikologis. Psikologi sastra adalah studi tentang pengaruh psikologi terhadap sastra dalam presentasi ini. Kita akan menjelajahi konsep-konsep utama dalam teori psikologi sastra dan penerapannya dalam menganalisis karakter sastra. Pengantar teori psikologi sastra yang pertama, definisi. Teori psikologi sastra adalah pendekatan yang mempelajari peran serta pengaruh budaya, nilai, dan norma dalam psikologi individu dan kelompok. Pentingnya terletak pada pemahaman bagaimana faktor budaya memengaruhi pikiran, perilaku, dan pengalaman manusia. Membantu memahami variasi psikologis di antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini penting dalam menjelaskan perbedaan individu dari sudut pandang budaya dan memberikan wawasan tentang hubungan antara budaya dan psikologi. Yang kedua, pendekatan. Dalam analisis sastra, pendekatan psikologi digunakan untuk memahami karakter, motivasi, emosi, dan perilaku tokoh dalam karya sastra. Yang ketiga, teori-teori terikat. Tentu ada beberapa teori psikologi yang penting yang berhubungan dengan pemahaman tentang individu. Mulai dari yang pertama psikoanalisis, yang kedua psikologi perkembangan, ketiga teori kognitif, yang keempat psikologi humanistik, dan yang kelima psikologi sosial. Teori psikologi dalam sastra ada 3. Yang pertama Freudianisme. Teori psikoanalisis Sigmund Freud yang memainkan peran besar dalam analisis sastra dengan menyoroti aspek-aspek psikologis seperti konflik batin, dorongan tak sadar, dan perkembangan kepribadian. Dan yang kedua adalah behaviorisme. Pendekatan behaviorisme dalam menganalisis perilaku karakter sastra fokus pada perilaku yang dapat diamati secara langsung, mengabaikan aspek-aspek internal mental seperti pikiran atau emosi. Yang ketiga, kognitif. Teori kognitif dalam interpretasi sastra menyoroti hubungan antara berbagai elemen yang ada dalam karya sastra. Pendekatan ini fokus pada bagaimana berbagai bagian karya sastra saling terkait, terhubung, dan saling memengaruhi untuk membentuk gambaran keseluruhan. Contoh penerapan teori psikologi sastra. Yang pertama, penerapan Freudianisme. Contoh penerapan psikoanalisis terhadap karakter Hamlet dari karya Shakespeare yang terkenal, Hamlet, dapat melibatkan analisis motivasi, konflik batin, dan dorongan tak sadar yang mungkin memengaruhi perilakunya. Yang kedua, penerapan behaviorisme. Sebagai contoh dalam karya The Canter in the Rye, karya J.T. Salinger, kita dapat menggunakan pendekatan behaviorisme untuk menganalisis karakter Hall dan Charlotte. Dalam pendekatan ini, kita menyoroti tindakan dan respon yang ditunjukkan oleh karakter tersebut tanpa mendalami motivasi atau konflik batin yang mungkin mendasarinya. Yang ketiga, penerapan teori kognitif. Sebagai contoh dalam karya 1984, karya George Orwell, kita dapat menggunakan pendekatan teori kognitif untuk menganalisis karakter utama, Winston Smith. Dalam teori kognitif, kita bisa menyoroti pemikiran, keyakinan, dan cara Winston memproses informasi yang diterimanya. Peran teori psikologi sastra dalam menganalisis karakter. Yang pertama, penggalian dalam pemikiran karakter. Sebuah pertanyaan menarik dalam penggalian dalam pemikiran karakter dengan pendekatan teoriku. Pendekatan sekolah di sastra dalam menganalisis karakter melalui perspektif psikologi budaya dan lingkungan sosial dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana karakter dalam karya sastra dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, menafsirkan perilaku karakter. Teori psikologi sastra yang mempertimbangkan pengaruh budaya, nilai, dan norma dalam membentuk pikiran dan perilaku sangat membantu dalam menafsirkan ketidakan karakter dalam konteks sastra. Dalam analisis karakter, teori memungkinkan kita untuk memahami bagaimana faktor budaya yang memengaruhi tindakan dan reaksi karakter dalam karya sastra. Yang ketiga, membeda emosi dan perasaan karakter. Pembedaan antara emosi dan perasaan karakter memang bisa menjadi substansi yang menarik dalam analisis karakter. Emosi cenderung menjadi reaksi yang lebih instan, sementara perasaan lebih kompleks dan melibatkan interpretasi lebih dalam terhadap suatu situasi. Hubungan antara teori psikologi sastra dengan pengalaman pembaca. Yang pertama, empati.
Teori psikologi sastra memainkan peran kunci dalam membantu pembaca memahami, merasakan, dan membangun empati yang lebih kuat terhadap karakter dalam karya sastra. Teori ini menggali lapisan-lapisan psikologis karakter, memungkinkan pembaca untuk terhubung dengan pengalaman dan konflik karakter secara lebih dalam. Yang kedua, refleksi diri. Teori psikologi sastra memainkan peran penting dalam membantu pembaca merenungkan pengalaman hidup mereka sendiri melalui sastra dengan memberikan cermin bagi pembaca untuk membandingkan dan merenungkan situasi, emosi, atau konflik yang dialami karakter dalam karya sastra dengan pengalaman mereka sendiri. Yang ketiga, penemuan diri. Teori psikologi sastra memainkan peran penting dalam membantu pembaca dalam proses penemuan diri melalui sastra dengan memungkinkan refleksi mendalam atas pengalaman karakter yang tercermin dalam karya sastra. Teori ini memperluas pengertian dan memperdalam pemahaman tentang bagaimana faktor budaya, nilai, dan norma sosial yang memengaruhi psikologi karakter. Kritik terhadap teori psikologi sastra. Yang pertama, pengabaian aspek lain. Kritik terhadap teori psikologi sastra yang seringkali terkutat pada fokus yang terlalu dominan pada aspek psikologis, sehingga mengabaikan faktor-faktor lain yang juga penting dalam analisis karya sastra. Dalam kritik tersebut seringkali disoroti bahwa karya sastra memiliki dimensi yang lebih luas, seperti aspek sejarah, politik, lingkungan, atau bahkan struktur naratif yang juga memengaruhi interpretasi dan pemahaman terhadap karya sastra. Yang kedua, keberlakuan universal. Kritik terhadap keberlakuan universal dalam teori psikologi sastra berfokus pada upaya menerapkan konsep-konsep psikologis secara universal pada pengalaman individu yang sebenarnya sangat subjektif. Hal ini menyiratkan bahwa setiap individu memiliki pengalaman yang unik, dipengaruhi oleh beragam faktor, budaya, sosial, dan pribadi sehingga sulit untuk menerapkan konsep-konsep yang bersifat universal secara merata. Yang ketiga, keterbatasan interpretasi. Kritik terhadap teori psikologi sastra sering menyoroti keterbatasan dalam menterpretasikan variasi kompleksitas karakter dalam karya sastra. Teori psikologi sastra yang fokus pada pengaruh budaya, nilai, dan norma dalam membentuk psikologi individu dapat memiliki keterbatasan dalam menggambarkan kompleksitas dan variasi karakter yang ada dalam karya sastra. Kesimpulan dan implikasi teori psikologi sastra dalam kajian sastra memberikan landasan penting dalam memahami karakter dan pengalaman yang terungkap dalam karya sastra. Poin-poin utama dalam teori ini meliputi: pertama, pengaruh budaya dan nilai; yang kedua, pemahaman karakter; yang ketiga, refleksi dan penemuan diri; yang keempat, kritik dan keterbatasan. Pentingnya pemahaman psikologi dalam sastra adalah bahwa teori ini membuka jendela bagi pembaca untuk lebih memahami karakter, motivasi, konflik, serta pemikiran yang mendasari perilaku dalam konteks budaya dan psikologis yang berbeda. Hal ini memperkaya analisis sastra dengan memberikan perspektif psikologis yang dalam membantu pembaca merenungkan diri mereka sendiri, serta memahami variasi pengalaman manusia yang terwakili dalam karya sastra. Oke, sekian penjelasan tentang teori psikologi sastra dari saya. Jika ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.